Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin Allah, kita telah membahas tentang permasalahan awwal ma nazala minal Qur'an dan juga akhir ma nazala minal Qur'an. Sekarang masuk pada pembahasan berikutnya yang ketiga tentang nuzulul Qur'an ibtidaiyun wa sababi. قال المؤلف رحمه الله تعالى نزول القرآن ibtida'i wa sababi. Turunnya Al-Quran dibagi dua, ibtida'i wa sababi. Pembagian ini Allah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ja'bari. Dinukil oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Nah, barakallah. Qala rahimahullah yanqasimu nuzulul Qur'an ila qismain. Turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Al-Qismil Awal, yang pertama ibtida'i, dari kata-kata ibtida', pada ayat tadi permulaan, artinya dengan tabatkah. Wa huwa, maknanya kata beliau, ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadhihi, yaitu Al-Quran yang turunnya tidak didahului oleh sebab yang mengharuskannya. Wa huwa ghalibu ayat Al-Quran, dan itu keumuman ayat-ayat Al-Quran. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang bersumpah, berjanji kepada Allah, kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kami dari keutamaannya, rezekinya, sungguh-sungguh kami akan bersedekah dan kami akan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Beliau mengatakan fa innaha nazalat ibtidaan. Ayat ini turun ibtidaan, dengan nama tetap, fi bayani hali ba'dul munafiqin, untuk menjelaskan keadaan sebagian kaum munafik. Wa amma masyhura, adapun yang masyhur, min anna nazalat fi Tha'laba ibn Hatib, ayat ini turun berkaitan dengan Tha'laba ibn Hatib, fi qissatin tawilah, pada kisah yang panjang. Zakaraha katsirun minal mufassirin,
yang disebutkan oleh kebanyakan para mufassirin. Warawajha katsirun minal wa'ab, dan yang disebarkan oleh mayoritas para penceramah-penceramah, fa dha'ifun la sihhata lahu, maka riwayatnya lemah, tidak sah, tidak sahih. Disebutkan di bawah itu taklif. Akhrajahu Tabrani wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman, wa qala fi isnad hadha al-hadits nazar. Pada sanad hadis ini perlu ditinjau ulang. Wa huwa masyhurun fima bain ahli tafsir wallahu a'lam. Dan itu masyhur di kalangan ahli tafsir. Wallahu a'lam. Wa qala al-Hafiz al-Fath, Al-Hafiz dalam Al-Bari di kitab Az-Zakah menyatakan, hadza hadits dha'if la yuhtaju bihi. Ini hadis yang dhaif yang tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Hadis ini dhaif ya. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad min Asbab An-Nuzul di halaman yang ke-11 sampai 12, beliau menukilkan pernyataan sejumlah ulama ahli hadis wal muhaqqiqin tentang kisah Sa'labah bin Hatib yang semuanya menyatakan kelemahannya, dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, di sini ada faedah. Ialah ketika disebutkan dalam buku-buku tafsir, ketika menafsirkan sebuah ayat dan mereka menyebutkan asbabun nuzulnya, dan ternyata sanad yang menyebutkan asbabun nuzul itu dhaif. Tanya. Maka di sini kita nggak perlu bingung. Tidak perlu kemudian bertanya-tanya, lalu apa asbab nuzul yang sahih? Paham ya? Kenapa kok nggak usah bingung? Jawabannya, dikarenakan tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbab nuzul. Maknanya kalau kemudian ayat yang disebutkan padanya sebab nuzul dan dia dhaif dan tidak ada riwayat lain yang sahih yang menerangkan sebab nuzulnya, berarti dimasukkan dalam poin pertama ini, al-qismul awal yang namanya ibtidai. Paham ya? Paham? Ini sering muncul di benaknya thalabul ilm, para pencari ilmu. Ketika baca buku tafsir disebutkan riwayat tentang sebab nuzul, dicek dhaif. Bingung mereka ini, dhaif. Kalau begitu apa sebab nuzulnya? Nanya-nanya, nggak ada yang sahih, semuanya dhaif. Terus gimana? Maksud nggak ada sebab nuzulnya? Gak usah bingung. Gak usah bingung. Nuzulul Quran ala qismain, ibtidai wa sababi. Kalau ternyata tidak ada riwayat satupun yang menerangkan sebab nuzul, dikatakan ibtidai. Atau ada riwayat yang menyebutkan sebab nuzul, tapi dia dhaif, enggak ada yang sahih, ya sudah, termasuk ibtidai. Paham ini ya? Ibtidai. Kalau ada riwayat yang menjelaskan sebab nuzul dengan syarat yang sahih dan dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah itu, maka dikatakan sababi. Ayat yang ada sebab nuzul. Wahai ini tanbih oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Asbabun Nuzul. Anda tahu kisahnya Sa'labah bin Hatib? Nggak tahu. Masyhur ini biasanya Ramadan
disampaikan oleh semua penceramah-penceramah yang ada terkait dengan orang yang mengeluarkan zakat nggak jadi. Jadi kan untuk ancaman keras bagi orang-orang yang kaya-kaya nggak mau zakat itu. Ada contoh apa? Sisanya. Tapi ingat saya sampaikan supaya anda tahu kisah secara ringkas. Tapi ingat baif ya. Baif ya. Jangan sampaikan sama yang lain ya. Nah ya. Ringkas cerita. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada salah seorang sahabat yang mulia namanya Sa'labah bin Hatib. Dia pernah bilang, kalau saya kaya nanti, dikasih rezeki yang banyak, dikasih rezeki yang melimpah, maka saya akan mengeluarkan zakat. Allah dikasih limpahan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi salah seorang yang kaya raya. Banyak hartanya yang terkena zakat. Begitu dia kaya, lupa sama janjinya, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Hanya diingatkan berkali-kali, ya banyak alasannya lah. Al-muhim tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya Rasul murka sama dia. Terjadi itu sampai Rasul meninggal dunia. Pada masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq, sadar ini orang. Paham ya? Akhirnya dia mengeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Ditolak sama Abu Bakar Siddiq. Dulu di zamannya Rasul saja kamu diminta mengeluarkan, tidak mau mengeluarkan, apalagi di zaman saya. Tolak. Begitu pula ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Tamam, diserahkan kepada Umar, ditolak. Ada kisah ya, agak banyak sekali ceritanya, tapi dia baik. Ala kulli hal dia baik. Nanti misalnya dalam buku tafsir di At-Taubah ayat yang 75 tadi, tentang ayat itu. Mesti ketemu dalam sekian banyak buku tafsir. Nah, ini al-qismul awal ibtidai. Tidak ada sabab nuzulnya. Dan ini kata beliau ghalibul ayat. Mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada sabab nuzulnya. Berarti ayat Al-Quran yang memiliki sabab nuzul dengan syarat yang sahih itu sedikit, tidak terlalu banyak, dan sudah disebutkan oleh para ulama. Al-Qism tsani, yang kedua sababi, wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadhi. Yang kedua sabab, yang punya sebab, yaitu Al-Quran yang turunnya didahului oleh sebab yang mengharuskannya. Ini sekarang yang dibahas oleh banyak para syekh rahimahullah. Di sinilah pembahasan tentang masalah asbabun nuzul Al-Quranul Karim yang memiliki asbabun nuzul, dan sudah dibahas dengan rinci pada pembahasan khusus asbabun nuzul. Saya lihat catatan sebagai ikhwan tentang tema nuzul yang disampaikan pada asar itu lengkap sudah. Tidak perlu ditambahi. Ada sih yang perlu saya tambahkan, tapi nampaknya tidak perlu sampaikan. Dikarenakan membutuhkan tarkiz, harus otaknya fresh dan harus betul-betul memahami dengan cermat. Ya, jadi yang itu tidak dulu. Karena kemarin pun juga nggak saya sampaikan kepada mereka, kepada antum pun juga tidak. Gitu ya. Jadi dikarenakan sudah sampaikan semua, maka dalam pembahasan kita kali ini
lebih cepat insyaallah selesai pembahasan ini waktunya ya. Dikarenakan semuanya sudah banyak dibahas di sana. Kita langsung aja baca, begitu, langsung aja yang lainnya. Itu ya. Dia merujuk kepada pembahasan yang kemarin. Qala rahimahullah was-sabab, dan sebab turunnya ayat macam-macam. Yang pertama, imma su'alun yujibullahu anhu. Bisa jadi ada pertanyaan yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan haji. Miqatnya manusia dan miqatnya haji. Namanya apa? Ini yang pertama. Sehingga asbab nuzul disebabkan karena ada pertanyaan sebelumnya yang dijawab oleh Al-Quran. Wa hadha soal, dan pertanyaan ini meliputi 3 hal. Hadha soal yashmulu salasata umur. Ada apa? Ada. Hah? Pertanyaan yang dijawab oleh Allah ini meliputi 3 hal. Enggak ada. Tapi ada ini, Pak. Gitu ya. Macam-macam sebab ini ada ya. Tapi enggak dirinci. Lakum. Pertanyaan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, mattasala bi amrin madhi. Mattasala bi amrin madhi atau bi amrin madha, yang berhubungan dengan perkara-perkara yang sebelumnya. Contoh yang disebutkan di Al-Kahfi ayat yang ke-83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Dan mereka bertanya pada kamu tentang Dzul Qarnain. Sekarang Dzul Qarnain perkara yang telah lampau ataukah sekarang atau akan datang? Jawabannya lampau. Mereka bertanya tentang suatu perkara yang berhubungan dengan masa lalu, hal yang telah berlalu. Ini contohnya. Yang kedua, mattasala bi amrin hadir, yang berkaitan, yang berhubungan dengan perkara sekarang. Bi amrin hadir, perkara yang harus terjadi pada masa itu. Mattasala bi amrin hadir, seperti yang dibawakan sama Syekh, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Paham ya? Itu pertanyaan ditujukan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah yang terjadi waktu itu, masalah hilal. Juga seperti contoh yang lain, di Al-Isra ayat yang ke-85. Al-Isra ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Itu pertanyaan ketika itu. Mereka langsung tanya pada Rasul tentang ruh. Apa itu ruh? Hadir. Bukan masa lalu, tapi masa di zamannya Rasul.
Yang ketiga, mattasala bi amrin mustaqbal. Mattasala bi amrin mustaqbal. Yang berhubungan dengan perkara-perkara yang akan datang. Contohnya, yang di An-Nazi'at ayat yang ke-42. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Dan mereka bertanya kepada kamu tentang masalah kiamat. Kapan kiamat itu? Yang akan datang. Nah gitu ya. Masa yang akan datang. Dan tidak tahu kapan kiamat. Sehingga meliputi 3 hal. Yang sebelumnya, yang sekarang, yang akan datang. Yang kedua, B. Sebab yang lainnya lagi. Au hadisatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdzir. Atau sebuah kejadian hadisah. Waqa'at yang terjadi, insiden yang terjadi. Tahtaju ila bayan wa tahdzir yang membutuhkan penjelasan dan tahdzir, peringatan. Hadhil hadisah, kejadian-kejadian yang semacam ini itu disebutkan oleh para ulama juga meliputi 3 hal. Ada nggak kawan? Nggak ada juga. Sudah laku, tidak ada juga. Nanti kita sudah semua anak sudah poin-poinnya aja. Oh sudah bukan poin-poin semua ini. Jadi hanya menyebutkan poin, tidak mensyarah kitab. Ini lagi mensyarah kitab. Ulangi lagi ya. Jadi kan disebutkan nomor 2, di antara bentuk sebab nuzul ialah terjadinya sebuah kejadian yang membutuhkan penjelasan. Nah gitu ya. Nah, kejadian ini hadil haditsah, kejadian ini meliputi 3 hal. Yang pertama, khusumatun dabbat. Husumatun dapat, pertikaian yang merambat. Dapat itu yang merangkak. Ini pertikaian yang sedang berkembang yang terjadi. Nah, dikarenakan adanya khusumah, adanya pertikaian yang berkembang saat itu, maka turun ayat yang menjelaskan. Dicontohkan oleh para ulama kita seperti khusumah allati waqa'at baina jama'atin min al-Aus wal Khazraj. Adanya pertikaian yang terjadi antara sejumlah suku Aus dan suku Khazraj ketika itu. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Pertikaian yang terjadi antara sejumlah orang Aus dan Khazraj ketika itu. Allah turunkan ayatnya yang disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ali Imran ayat 100.
Menurut para ulama, ini ayat turun berkaitan dengan khusumah bainahum. Berkaitan dengan adanya pertikaian antara Aus dan Khazraj ketika itu. Kejadian yang namanya khusumah. Maka turun ayat yang menerangkan masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Kalau kamu mentaati sejumlah orang-orang ahli kitab, yarudukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kalian dari iman jadi kafir. Yang pertama. Yang kedua, khata'un fahish urtukib. Khata'un fahishun urtukiba. Kesalahan yang parah yang terjadi. Khata'un fahish, kesalahan yang sangat parah. Urtukiba yang terjadi. Jadi sebuah kejadian, sebuah kasus dalam bentuk kesalahan yang sangat fatal yang terjadi ketika itu. Disebutkan contohnya oleh para ulama seperti kejadian sakran. Tahu sakran? Orang yang mabuk. Kasakran alladzi amman nasa fi salatih. Seperti orang mabuk ketika itu. Ada orang yang mabuk yang mengimami orang salat. Fa'akhta'a fil qira'ah. Akhirnya dia pun salah baca. Kenapa? Karena sakran. Mabuk dia. Paham ya? Turun ayat yang disebutkan di An-Nisa. Turun ayat yang di An-Nisa. Ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa ayat yang ke-43. Ini kata para ulama ayat, wahai orang-orang beriman, kamu jangan dekat-dekat sholat dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu baca. Ini mereka menjelaskan turunnya berkaitan dengan kasus tersebut. Adanya salah seorang yang sakran, orang yang mabuk mengimami orang sholat salah baca. Paham ya? Turun ayat terkait dengan masalah ini. Khata'un fahish urtukib. Yang ketiga, at-tamanniyat war-raghabat. Tamanni, at-tamanniyat war-raghabat. Tamanniyat itu angan-angan, war-raghabat harapan-harapan. Tahu nulisnya? Tahu nulisnya? Tamaniyat, ar-raghabat, angan-angan dan harapan. Ini mereka masukkan ya, berapa yang ketiga. Dan yang mereka contohkan ialah masalah muwafaqatu Umar. Yang mereka contohkan ialah muwafaqatu Umar. Muwafaqatu Umar. Tahukah Anda apa itu muwafaqatu Umar? Diisahkan oleh para ulama dengan sebutan muwafaqatu Umar radhiyallahu anhu. Tahu mananya ini? Ini istilah ya. Anda perlu tahu barakallahu fikum. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di antara keutamaannya beliau, setiap ada suatu permasalahan yang diperbincangkan oleh para sahabat Umar punya kemauan, punya niatan, punya keinginan, mesti ayat Quran turun berkaitan dengan kemauan Umar. Paham ya? Itu keutamaannya beliau. Artinya sahih. Lalu kemarin ya, dalam kitab Al-Jami' Sahih. Ada beberapa hal
Sahabat Umar itu sangat berkeinginan sekali, punya harapan besar tentang beberapa hal. Nang A, B, C, D, berapa begitu. Ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran seperti yang diinginkan Umar. Di antara contoh yang mereka sebutkan ayat al-hijab. Ayat yang turun masalah hijab. Paham ya? Ayat al-hijab. Ini awal mulanya berkaitan dengan kemauan Umar. Sangat kepingin supaya ummahatul mukminin dihijab. Kali-kali kita sama Rasul. Akhirnya turun ayat yang memerintahkan supaya hijab, menggunakan hijab bagi ummahatul mukminin dan bagi nisaul mukminin. Diisahkan dengan apa ini? Muwafaqatu Umar. Paham ini? Mudah ini ya? Baik. Itu ada beberapa hal. Ini sampai ada sebagian ulama yang menulis secara khusus. Muwafaqatu Umar. Baik. Sekarang kita lihat contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang sebuah kejadian yang butuh penjelasan dan tahdir. Misal, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. At-Taubah yang ke-65. Kalau kamu tanya sama mereka, kenapa kamu mengolok-olok Allah dan Rasulnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya senda gurau dan bermain-main saja. Al-ayatain. Kata beliau, al-ayatain nazalata. Turun fi rajulin minal munafiqin. Terkait dengan seseorang laki-laki dari kalangan munafiqin. Qala fi ghazwati Tabuk. Dia berkata pada waktu perang Tabuk fi majlisin, dalam sebuah majlis. Dia mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat seperti ahli-ahli qiraah itu. Yang dimaksud siapa ya, Pak? Ar-Rasul dan para sahabat. Arghab butuna. Yang paling senang dengan perutnya, artinya banyak makan. Wala akdzabu al-sunnah, dan yang tidak paling dusta ucapannya, yang paling dusta lisannya. Wala ajban inda liqa, dan yang lebih penakut ketika bertemu dengan musuh. Yakni Rasulullah wa ashabahu sallallahu alaihi wasallam. Yang dia maukan ar-Rasul dan para sahabat. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada salah satunya Rasul yang membantah dia dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilaporkan sama Rasul, ternyata sudah kedahuluan wahyu turun. Wa nazala Al-Qur'an. Dan turun Al-Qur'an. Faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tadi yang munafik itu datang meminta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayujib, Rasul hanya menjawab, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Adalah ketika disebutkan Rasul di atas kuda, di atas ontanya jalan. Yang munafik berpegangan dengan anak kudanya itu sampai kakinya terantuk batu. Minta maaf sama Rasul. Beliau nggak noleh dan tidak lebih dari membaca ini aja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, hadhihi riwayah juga dibawa dari Imam Maliknya. Akhrajahu At-Tabari fi tafsir. Ada nggak? Ada. Bukan akhrajahu At-Tabari fi tafsir. Bukan fi tafsir surat Al-Maidah. Ada beda kan? Dan At-Taubah. Tafsir di atas. At-Taubah 65. Min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsir. Wa akhrajahu Ibn Abi Hatim dalam tafsir. Min tariq, dari jalur
Hisham bin Sa'd min tariq Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslam an Ibn Umar min tariq Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslam an Ibn Umar. وهذا إسناد صحيح. Hisham bin Sa'd ada kelemahan, tetapi kalau dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam menjadi rawi yang sahih. Walahu syahidun, dan hadis ini punya penguat min hadis Ka'ab bin Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu arba, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim di tafsir, wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Ya, maka hadis ini memiliki dua jalur, dari Ibnu Umar dan dari Ka'ab bin Malik. Dua-duanya sabit. Nah, riwayat ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul di halaman yang ke-122. Kalau pusing tinggal unzur Asbabun Nuzulil Waqi'i Safhat 120. Belum tengok itu. Depannya membawakan penjelasannya. Ini yang kedua. Yang jim. Sebab yang ketiga. Au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmi. Atau sebuah perbuatan yang terjadi yang butuh untuk diketahui hukumnya. Misal seperti pada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Al-Mujadilah, ayat pertama dan setelahnya. Ini ayat berkaitan dengan masalah zihar. Berkaitan tentang Khawlah bintu Hakim yang dizihar oleh suaminya. Ada apa? Ini tiga macam bentuk sebab. Imma hadza, imma hadza, wa imma hadza. Qala rahimahullah ta'ala, fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Faedah mengetahui asbab nuzul. Ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jiddan, li'annaha tuaddi ila fawaid katsiratin minha. Mengetahui asbab nuzul sangat penting sekali, sebab asbab nuzul bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, bayan anna al-Quran nazala min Allah. Penjelasan bahwa Al-Quran datangnya dari Allah Taala. Wa dzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'an syai'. Yang demikian itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, fa yatawaqqafu 'anil jawabi ahyana. Beliau tawakuf, enggak menjawab kadang-kadang. Hatta yanzila 'alaihi al-wahyu, sampai turun wahyu kepada beliau. Aw yakhfa 'alaihi al-amrul waqi', atau tersamarkan atas Rasul perkara yang terjadi. Fayanzilul wahyu mubayyinan lahu, lalu wahyu turun menerangkan tentang perkara tersebut. Ini sangat tegas menunjukkan Al-Quran datang dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal awal, contoh yang pertama. Yang apa itu? Beliau tanya dan tawakuf dari jawaban. Turun wahyu yang menjawab. Qauluhu wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Hadis sahih Bukhari yang dari Mas'ud radhiyallahu anhu arbah anna rajulan min al-yahud. Atau seorang dari kalangan Yahudi qal, bertanya, ya Abul Qasim ar-ruh, wa Abul Qasim apa itu ruh? Fasakata, beliau wa fi lafdhin fa amsa, beliau menahan, enggak menjawab. Fa amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yurda alaihi syai'a,
beliau menahan diri tidak menjawab apapun kepada mereka. Fa'alimtu annahu yuha ilaih. Maka saya pun tahu kata Ibnu Mas'ud, beliau sudah diberi wahyu. Faqumtu maqami. Maka saya pun berdiri di tempatku, tidak beranjak. Falamma nazala wahyu. Ketika turun wahyu, beliau menjawab, membacakan ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Ya. Ini contoh yang pertama. Tanya, beliau menjawab, kemudian turun wahyu. Misalnya sekali, contoh yang kedua. Apa ini? Terkait dengan ada sebuah kasus yang tidak diketahui sama Rasul. Kemudian turun wahyu menerangkan masalah ini. Qauluhu ta'ala, yaquluna la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Al-Munafiqin. Mereka mengatakan kalau kami kembali ke Madinah nanti, maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah dari Madinah. Yang mereka maukan al-a'az, mereka kaum munafikin. Yang diinginkan dengan al-azal, Rasul dan para sahabat. Fa fi Sahih al-Bukhari, dikatakan dalam Sahih Bukhari, anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah ibn Ubay ra's al-munafiqin yaqulu dzalik. Zaid bin Arqam yang mendengarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin yang mengucapkan semacam itu. Yuridu annahu al-a'az, yang dia inginkan Abdullah bin Ubay sebagai pihak yang a'az, yang mulia, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adal, Rasul dan para sahabat yang rendah. Fa akhbara Zaid annahu bidzalik, Zaid pun memberitahukan amiknya dengan itu. Fa akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiknya pamannya dia memberitakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'. Rasul memanggil Zaid dan Zaid pun memberitakan apa yang dia dengarkan. Thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi. Kemudian Rasul mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay dan teman-teman dia. Fahalafu, ternyata mereka semua bersumpah, maqal, mereka tidak mengucapkan demikian. Iya. Ini munafik ya, menghalalkan segala cara. Para sahabat jujur. Akhirnya apa? Fasaddaqahum Rasulullah SAW. Rasul pun membenarkan mereka. Sumpah, mau apa lagi? Fa'anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhihi al-ayah. Allah pun menurunkan pada ayat ini pembenaran Zaid bin Arqam. Fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah urusannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Barakallah. Apa Pak? Faedah yang kedua. Bayanu inayatillah ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam fi difai anhu. Penjelasan tentang perhatian Allah yang sangat kepada Rasulnya dalam bentuk pembelaan Allah kepada Rasulnya. Allah membela Rasulnya dalam bentuk asbabun nuzul. Misal zalika qauluh, contohnya ialah qauluhu ta'ala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalik linutsabbita bihi fu'adaka wa rasalnahu tartila. Ini nampak dari ayat tadi. Orang-orang kafir mengatakan tuh, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasul ini secara langsung, gelondongan, semuanya dibela sama Allah. Kadzalik. Demikianlah. Yakni demikian Al-Quran diturunkan dengan secara berangsur-angsur. Enggak keseluruhan. Linusab kita ada untuk kami teguhkan hati kamu wahai Rasul. Warasalnahu tartila, dan kami baca dengan tartil. Itu pertama. Wa kadzalik. Contoh yang kedua. Ayat efek. Ayat-ayat yang membahas masalah efek. Apa efek? Qissatul efek dalam surat An-Nur. Belum tahu kisah efek? Hah? Apa itu kisah efek? Hah? Dengar juga? Allah. Panjang masalah efeknya. Dan dalam Bukhari Muslim panjang sekali ceritanya. Ringkasnya
Kisah efek itu ialah kisah di mana kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perselingkuhan. Paham ya? Tuduhan itu. Ringkasnya. Ceritanya, Rasul dan para sahabatnya mengadakan safar perang. Safar perang. Ketika pulang dari safar perang, singgah di sebuah tempat di malam hari. Ketika itu Aisyah ikut. Dan Aisyah ditempatkan di sebuah onta tersendiri dengan sekedupnya. Istirahat. Ketika itu Aisyah keluar untuk buang hajat. Ketika kembali dari buang hajatnya ke tempat ontanya itu, dia pegang lehernya. Ternyata kalungnya hilang. Ini kalung punya Asma ya. Dia cari, balik lagi cari kalungnya, tertahan dan nyari kalung. Ar-Rasul sudah memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat lagi. Ar-Rahim. Akhirnya orang-orang yang menandu sekedupnya Aisyah ini langsung aja gotong, nggak ngerti kalau Aisyah tidak ada. Disuruh sama Aisyah ketika itu para wanita kurus-kurus. Ya. Jadi tidak terasa ada Aisyah, nggak ada Aisyah ya segitu itu bobotnya. Mereka tinggal. Begitu Aisyah menemukan kalungnya, sampai di tempat istirahat, kaget dikarenakan semuanya sudah pergi. Maka Aisyah pun menuju ke tempat dia, tempat istirahatnya semula itu dengan harapan supaya mereka semuanya kembali. Kehilangan Aisyah, baik lagi mencari. Paham ya? Ternyata Aisyah ketiduran. Nah ketika itu ada salah seorang sahabatnya Rasul yang tertinggal. Namanya Mistah. Disebutkan. Namanya Sofwan. Nah Sofwan. Itu yang punya itu. Namanya Sofwan. Ibnu Mu'affal. Ya, tertinggal. Begitu dia sampai tempat istirahatnya Rasul tersebut, kaget dia. Kaget. Melihat Aisyah. Katanya Aisyah, Sofwan ini termasuk sahabatnya Rasul yang pernah melihat saya sebelum turun ayat hijab. Sehingga itu adalah Aisyah. Katanya Aisyah, demi Allah, ketika itu sahabat yang mulia itu tidak mengucapkan apapun kecuali istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dia kendaraannya didekatkan ke Aisyah, diturunkan, Aisyah suruh naik, begitu naik, turun sama sahabatnya. Rasul sudah sampai di Madinah. Mereka berdua ini baru sampai di kota Madinah ketika matahari sudah terang. Saya Madinah. Akhirnya langsung muncul kasak kusuk tadi itu. Kaum munafikin bermain di sini. Nah, saya kira orang apa ini? Kok ketinggalan orang lurus? Ada apa ini? Akhirnya mereka langsung menuduh selingkuh. Paham? Sekali ya. Aisyah tidak paham. Karena setelah itu Aisyah sakit selama sebulan penuh. Sakit Aisyah. Itu sudah luar biasa itu. Wah, isinya luar biasa. Sampai ada sebagian sahabat yang terkena isinya munafik itu. Dari bekas di Mistah, Hamnah. Satunya lagi, beberapa orang yang mereka sebutkan. Hasan, mungkin ada beberapa orang pokoknya itu. Anak sengaja nggak menyebutkan nama malu. Ini para sahabat. Paham? Terkena itu. Nah, ketika itu tidak turun wahyu. Lama tidak turun wahyu berkaitan dengan masalah ini. Akhirnya munafikin semakin jadi luar biasa. Aisyah nggak paham. Cuma Aisyah curiga. Kenapa curiganya ini? Curiganya tidak lagi mendapati kelembutan Rasul kayak gitu. Masuk, tidak mendekati Aisyah, hanya tanya bagaimana kabarnya. Baik, itu aja. Aisyah baru tahu ketika dia keluar dengan Mistah, buang hajat. Paham ya? Sudah buang hajat, Mistah terjatuh, pleset.
ketika terpleset memaki-maki anaknya ini. Ta'ifan Mistah. Merugi Mistah. Dibantah sama Aisyah. Kenapa kamu kok memaki anakmu sendiri? Dia kan termasuk orang-orang sahabat yang mulia begini. Ngomong gini loh Mistah ini. Wahai anak, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ceritakan akhirnya. Tambah sakit lagi Aisyahnya. Begitu pulang, Rasul masuk, Aisyah sudah paham. Semakin kuat dugaannya. Masuk, Aisyah tanya bagaimana kabarnya. Langsung Aisyah mengatakan, saya minta izin. Minta ke orang tua. Nah gitu ya. Jadi saya, ini masalahnya nggak selesai. Ala kulli hal, panjang sampai turun ayat masalah ini yang disebut dengan ayat etik. Beberapa ayat ya. Ada sekitar 10 ayat khusus turun tentang kisah ini. Di situ Allah menurunkan sekian banyak ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu fungsinya untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Penting ini. Fa innaha difa'un an firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat tadi sebagai pembelaan terkait dengan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhhiran lahu, dan pensucian bagi Rasul amma dan nadahu bil afakun, dari hal-hal yang dikotori oleh para pendusta. Nah, itu di antara faedah ataupun nuzul. Yang ketiga, bayanu inayatillah ta'ala bi'ibadah. Penjelasan tentang perhatian Allah yang sangat kepada hamba-hambanya. Fi tafriji kurbatihim, untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka. Wa izalati humumihim, dan juga menghilangkan kegundah gulanan mereka. Misalnya, contohnya ayat tayamum. Tapi Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari, annahu dha'a iqdun li Aisyah. Disebutkan ada kalungnya Aisyah itu hilang. Iqdun kalung. Wa hiya ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Dalam Aisyah bersama dengan Nabi pada sebagian safarnya. Fa aqama an-Nabi li salatihi. Maka Rasul pun diam di tempat itu untuk mencari kalung tadi. Wa aqama an-nas, dan orang-orang pun juga demikian diam di situ untuk mencari kalung tadi. Ala ghairi ma', dalam keadaan tidak memiliki air. Fasyakau dzalika ila Abu Bakar, mereka pun mengeluhkannya kepada Abu Bakar Siddiq. Pada hadis panjang riwayatnya. Wa fihi, dan disebutkan di situ, fa anzalallahu ayat tayammum. Allah menurunkan ayat tayammum, fa tayammamu, mereka pun tayammum. Faqala Usaid bin Khudair, maka berkata Usaid bin Khudair, ma hiya fi awwali barakatikum ya al Abi Bakar. Ini bukanlah barokah kamu yang kali pertama, wahai keluarganya Abu Bakar. Ini banyak barokahnya. Wal hadis fil Bukhari mutawwala. Nah, ini antara tentu ayat yang dalam keadaan satu pasukan banyak. Rasul meminta semuanya jangan bergerak untuk mencari apa? Kalungnya air. Enggak punya air untuk wudu salat. Lapor sama Abu Bakar Siddiq, disampaikan, dikeluhkan. Nah, kita di sini nggak ada air, hanya untuk mencari kalungnya Aisyah. Abu Bakar pun langsung marah, datang pada Aisyah ketika itu Aisyah sedang ketika itu Rasul tidur di pangkuannya Aisyah. Nah, Abu Bakar langsung menusuk rusuknya Aisyah, tusuk, di maki-maki begitu dikarenakan misalkan banyak orang. Aisyah nggak boleh bergerak. Kenapa? Ada Rasul. Akhirnya sampai akhirnya Allah turunkan ayat tayammum. Paham ya? Itu akhirnya menjadi ya penghilang rasa gundah mereka tadi. Enggak usah wudu, cukup dengan tayammum. Kita ketika ngaji. Contoh yang lain. Contoh yang kedua ya, Pak, dicontoh disebutkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Terkait dengan poin ketiga ini. Beliau juga mencontohkan dengan kisah efek yang sebelumnya ini.
Kisah efek. Sebab masalah efek itu tidak hanya Rasul yang sedih, tapi seluruh para sahabat gelisah. Ketika turunnya ayat efek betul-betul sangat melegakan hati mereka semua. Contoh yang lainnya lagi ialah kisah ayat li'an. Kisah tentang ayat li'an. Kisahnya Hilal ibnu Umayyah. Anda tahu ini kisahnya ayat li'an ini? Gimana? Aku juga. Kisah mana ini? Kisah boy. Oh ya, insyaallah. Nanti pada pembahasan umum lafzi wa khusus sabab ayat li'an. Nanti aja ya, kita baca. Contoh yang lain seperti qissatus salatah alladzina khulifu. Kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, yang ditangguhkan urusannya dari kaum munafik. Itu di At-Taubah juga ya. Di At-Taubah juga ayatnya. Kisah as-salatah alladzina khulifuna. Kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, siapa mereka itu? 3 orang itu inisialnya disingkat dengan Makkah. Mim, Kaf, Ha. Mim, Murrah ibn Rabi'. Kaf, Ka'ab ibn Malik. Ha, Hilal ibn Abi Umayyah. Nah, paham ya? Namanya inisial, kan gitu ya. Disingkat menjadi Makkah. Itu cara para ulama untuk menghafalkan maklum. Dirun lah. Itu gampang jalan. Paham ya? Makkah. Jadi Makkah kan mim, kaf, ha. Mim ini Murrah ibn Rabi'. Yang kaf Ka'ab bin Malik. Yang ha Hilal ibnu Abi Umayyah insyaallah. Mudah-mudahan ada. Makkah. Ini sangat banyak contoh yang lain. Dalam banyak hal, ketika ada maklumat yang semacam itu disingkat dengan inisial-inisial. Terkait dengan masalah haji, beberapa hal yang diperbolehkan ketika itu disingkat dengan rodaha. Romiyul Jima, Zatkun, Halkun. Kalau antum sudah ayam mumina, kalau sudah melempar jumroh Aqabah, setelah itu terserah. Mau ini dulu terserah. Dengan roda. Itu untuknya. Masih banyak lagi yang lainnya dibikin singkatan sama para ulama. Itu untuk mempermudah maklumat. Ini pun juga begitu. Makkah. 3 orang yang tidak berangkat. Ini tidak turun ayat tentang 3 orang sama berapa hari? 50 hari, 50 malam. Bayangkan. Luar biasa ya. Sampai 3 orang ini dihajur sama para sahabat. Gak diajak bicara, gak dikasih salam. Terus sampai keluarganya suruh pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai 50 hari, 50 malam diboikot 3 orang sahabat. Begitu turun ayat, itu betul-betul lega hati, menghilangkan kegundah-gulahan mereka dan menghilangkan kesusahan. Itu dengan asbabun nuzul. Yes. Faedah yang keempat, fahmul ayat ala al-wajh sahih. Ini yang paling penting terkait dengan tafsirnya. Faedah asbabun nuzul ialah
fungsinya untuk memahami ayat dengan makna yang sahih. Ketika sebuah ayat memiliki sebab nuzul, maka ayat itu dipahami dengan sabab nuzulnya. Paham ya? Sehingga pemahamannya akan sahih. Akan sahih. Barakallah. Kalau sebabnya diketahui, maka di situ kita akan bisa mengetahui nadhairuhu, yang semisal itu. Seringkalinya barakallahu fikum ayatnya menggunakan lafaz umum, tetapi memiliki sebab yang khusus. Maka akan dibawakan setelah itu pembahasan masalah itu. Lafaznya umum, sebabnya khusus. Ada mungkin? Kamu pahami dulu dengan sebabnya ini. Ini ayat apa sebabnya? Begitu kamu pahami dengan sebabnya yang tersebut, kamu jadi tahu, oh ayat ini maknanya demikian. Ketika dia menggunakan lafaz yang umum, tinggal kamu cocokkan saja contoh-contoh yang lain dengan contoh pertama kali yang dimasukkan dalam sebab nuzul. Paham ya? Contohnya saja. Untuk poin yang keempat ini, luar biasa responnya para ulama. Namanya sudah disebutkan banyak di sini. Banyak ucapan para ulama yang menjelaskan nama masalah seperti ini. Fungsi asbabun nuzul untuk memahami ayat dengan mana yang benar. Seperti ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayat. Mengetahui sebab nuzul itu bisa membantu kita memahami ayat. Al-Imam Al-Wahidi yang punya kitab Asbabun Nuzul, dia mengatakan la yumkinu tafsirul ayah dunal wuquf ala qissatiha wa bayani nuzuliha. La yumkinu tafsirul ayah, tidak mungkin menafsirkan sebuah ayat dunal wuquf, kalau dengan tanpa disertai pengetahuan ala qissatiha, tentang kisahnya, wa bayani nuzuliha, dan menjelaskan asbab nuzulnya. Tidak mungkin, harus ada asbab nuzulnya, baru kamu akan memahaminya dengan baik. Juga pernyataan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid, beliau mengatakan bayanu sababin nuzul tariqun qawi fi fahmi ma'anil kitabil aziz. Intahal murad. Bayanu sabab nuzul, menjelaskan tentang sabab nuzul, itu tariqun qawi, cara yang sangat kuat, fi fahmi ma'anil kitabil aziz, untuk memahami makna-makna Al-Quran yang aziz. Ini yang terpenting ya, terkait langsung dengan tafsir ayat ini. Sehingga jangan meremehkan ilmu tentang asbabun nuzul. Baik, misal dzalik, contohnya kata Syekh, qauluhu ta'ala, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Al-Baqarah ayat yang ke-158. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umrah, fala junaha alaih, maka tidak mengapa, tidak dosa atas dia, ayyat tawafa bihima, untuk tawaf di keduanya. Jadi sa'i Safa Marwah.
Ini ayat kalau kita pahami secara zahirnya saja dengan tanpa mengetahui sebab nuzulnya, bisa ruwet pemahamannya. Itu pada kalimat faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyatawaf bihima. Yang haji, yang umrah tidak apa-apa untuk tawaf di Safa dan Marwah. Akhirnya muncul fatwa yang namanya tawaf, yang namanya sa'i Safa Marwah itu hukumnya mubah. Kenapa? Fala junaha alaihi, enggak dosa, berarti ya mubah saja. Akhirnya muncul pemahaman baru, kalau yang namanya umrah, yang penting datang ke sana saja. Cukup Anda masuk ke Masjidil Haram, niat umrah, selesai. Tawaf, mubah saja. Sa'i, mubah saja. Masuk ke Masjidil Haram, tahallul, selesai. Semua saya pada misalnya. Kenapa demikian pemahamannya? Dikarenakan memahami ayat hanya dengan zahirnya saja. Paham ini ya? Sekarang kita pahami dengan sebab nuzulnya. Dia mengatakan, ay yas'a bainahuma. Kata-kata ay yatawwafa bihima ay yas'a bainahuma. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menunjukkan sa'i itu juga disebut dengan tawaf. Dia mengatakan, fa inna zahira qawli, sesungguhnya zahir firman Allah, fala junaha alaihi, tidak ada dosa atas dia. Anna ghayata amri sa'i bainahuma, bahwasanya urusan sa'i antara Safa dan Marwah hanyalah ayyakuna min qismil mubah, termasuk bagian mubah. Itu bahasanya demikian. Nanti ada asma'nya ya Pak. Wa fi sahih al-Bukhari al-Asim bin Sulaiman qala, bukan dalam Sahih Bukhari dari Asim bin Sulaiman, dia mengatakan, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Safa wal Marwah. Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Safa dan Marwah. Faqala, dia menjawab, kunna nara annahuma min amri jahiliyah. Kami dulu menganggap Safa dan Marwah itu, sa'i Safa dan Marwah itu termasuk perkara jahiliyah. Falamma kana Islam, maka tatkala datang Islam, amsakna anhuma, kami pun menahan diri dari itu. Enggak sa'i. Kenapa? Bayangan kami perkara jahiliyah. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah pun menurunkan firman-Nya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah ila qawlihi ayyatawwafa bihima. Intah. Beliau mengatakan wa bihadza urifa, dengan riwayat ini diketahui anna nafiyal junah, yang dimaukan dengan nafiyul junah, meniadakan dosa dalam ayat di atas, la junaha alaih, laisal muradu bihi bayana asli hukmi sa'i, bukanlah yang dimaksudkan dengan itu penjelasan hukum asal sa'i, bukan. Tetapi wa innamal muradu nafyu taharrujihim, tetapi yang dimaukan dengan ayat ini meniadakan perasaan dosa mereka, para sahabat, biimsakihim anhu, dikarenakan mereka menahan diri dari sa'i, haitsu kanu yarawna annahuma min amri jahiliyah, di mana mereka dahulu menganggap sa'i itu termasuk perkara jahiliyah. Sehingga maknanya fala junaha alaih, tidak ada dosa, artinya itu bukan perkara jahiliyah. Kamu tidak usah takut, tidak usah merasa berdosa ketika bersa'i. Paham ya? Adapun hukumnya, amma aslu hukmi sa'i, adapun hukum asal sa'i, faqad tabayyana biqaulih, sangat jelas dengan firman-Nya, min sya'airillah. Rukun. Antum tawaf enggak tawaf. Antum umroh enggak pakai sa'i, pakai tawaf, itu bukan umroh namanya itu. Antum haji, kalau sa'i ini ya haji namanya itu. Barakallah. Jadi paham ya? Allah. Di sini Anda akan bisa memahami ayat dengan sebaik-baiknya.
Entah. Masya Allah. Namanya jam loyan. Saya tak ngelirik jamnya dulu. Masih 9:30. Tadi mulai jam 8:04. Jadi kita baru sampai jam 8:04. Paham ini? Bisa mengenai ini. Paham salah ya? Adapun terkait dengan masail yang lain, kaidah-kaidah yang lain sudah dibahas pada pembahasan asbabun nuzul. Ada itu. Bagaimana kalau disebutkan sifat-sifatnya segala macam, proses semuanya ya. Antum pelajari baik-baik, cukup itu. Sekarang yang kita bahas tentang masalah kaidah usuliyah. Ini pembahasan kaidah usul fiqih. Tapi dimasukkan dalam pembahasan tafsir. Di sini antum baru memahami, atau bisa dipahami, ada keterkaitan yang sangat kuat antara usul fiqih, kaidah fiqih dengan usul tafsir. Itu sudah dibahas khusus dengan tema khusus masalah itu. Agar usul tafsir terkait dengan usul fiqih terkait dengan tafsir. Itu yang disampaikan sama benar. Difahami baik-baik. Paham? Nah, ini pun juga sudah disampaikan kayak yang kemarin di pembahasan asbabun nuzul sudah ini. Nah, itu kayak telah kita belok. Pada pembahasan Abul Hasan sampai kapan yang ini? Belum sampai. Ini asbabun nuzul ya. Yang di pembahasan usul fikihnya belum. Kalau di mana? Sudah mulai siap umum. Harusnya masuk ini pembahasan. Nggak disinggung? Atau belum disinggung? Karena kata beliaunya kompromi sama Abu Sufyan. Oh sudah, ini jalankan. Lah, ini lebih bagusnya disampaikan di usul fikih. Kalau ini dimasukkan dalam pembahasan usul tafsir terkait dengan sababnya ini. Paham ya? Dengan sababnya. Lawas nakra. Nanti yang nggak paham tanya. Ini cuma saya baca tok loh ini. Cuma saya lewat bahasa aja. Qala rahimahullah. Umumul lafzi wa khususus sabab. Lafaz yang umum dan sebab yang khusus. Dia mengatakan, ini kaidahnya. Idza nazalatil ayatu, apabila ada ayat yang turun li sababin khas, dikarenakan sebab yang khusus, walafdhuha 'am, tapi lafaz ayatnya umum, kana hukmuha syamilan li sababiha, maka hukum ayat ini mencakup sebabnya, wa likulli ma yatanawaluhu lafdhuha, dan mencakup segala sesuatu yang terkandung oleh lafadznya. Paham ini ya? Kenapa? Li'annal Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an nazala tasri'an 'aman li jamil ummah. Al-Qur'an turun sebagai syariat yang meliputi seluruh umat. Maka kaidahnya fakanatil ibratu bi umumi lafzihi la bi khususi sababi. Maka yang dianggap keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya. Paham ini ya? Udah ngomong lagi. Ini kaidahnya. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Ini ada perinciannya sebenarnya. Coba disebutkan bikhtisar. Perincian masalah ini bikhtisar. Oh, itu langsung aja nyampe. Yang cepat. Masih belak-belak fisik kesulitan dari. Globalnya masalah ini ada 3 keadaan. Ini menurut saya ini. Keadaan yang pertama, ada qarinah yang menunjukkan apa ini? Khusus. Maka
dimanakan secara khusus. Yang kedua, ada qarina yang menunjukkan makna umum, maka digunakan dengan makna umum. Yang ketiga, tidak ada enggak ada karena apapun. Tidak ada dalil ta'mim, tidak ada dalil takhsis. Ya. Poin ketiga inilah yang dimaksudkan dengan pembahasan sekarang ini. Poin ketiga inilah yang dimaukan dengan pembahasan sekarang ini. Wal masalah khilaf. Ada ikhtilaf agak. Tamam? Pendapat yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafz la fi khusus sabab itu qaul jumhur. Pendapat jumhurul mufassirin. Yang dianggap lafaz yang umum, bukan bab yang khusus. Sebagian mereka punya pendapat sebaliknya. Al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafz. Wasahih warrajih pendapat yang mengatakan yang pertama qaul jumhur al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Naam ya. Contohnya sekarang. Misal dzalik, contohnya. Ayatul li'an. Ayat li'an yang di An-Nur ayat yang ke-6 sampai ke-9. Wa hiya qauluhu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum ila qaulihi in kana minas shadiqin. Disebutkan Fi Sahih Bukhari min hadits Ibn Abbas, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas, anna Hilal ibn Umayyah qadhafa mar'atahu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syarik bin Sahma. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berselingkuh dengan Syarik bin Sahma di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan al-bayyinah, mana buktinya? Au haddun fi dhahri. Kalau tidak ada, hukum had di punggung. Siapa punggung? Karena qazaf yang namanya qazaf itu dua zina. Besar hukumnya. Bayyinah, ada bukti? Tidak ada. Orang yang menuduh itu yang dicampur. Campur ya, haddul muftari. Larambur campuran. Faqala Hilal, dia mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Inilah sahih. Saya betul-betul jujur. Dia enggak mendatangkan saksi ini. Tapi dia bersumpah demi Allah, benar. Artinya langsung lihat gitu suaminya sendiri. Kepergok. Fala yanzilanna Allahu ma yubarri'u dhahri minal had. Sungguh ini keyakinan yang mantap ya. Sungguh Allah akan menurunkan ayat Al-Quran yang membebaskan punggungku dari hukum had. Akhirnya fanazala Jibril wa anzala Jibril turun dan menurunkan ayat kepada Rasul, walladzina yarmuna azwajahum faqar'a hatta balagha in kana minas shadiqin. Ini ayat umum. Tahu dari mana? Dari kalimat alladzina. Ya. Ayatnya menggunakan sigat alladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istri mereka. Kata-kata alladzina umum atau khusus? Umum. Umum atau khusus? Tahu aja umum? Hah? Dia termasuk asma mausulah. Isim mausul yang alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati. Paham? Ini syirat umumnya. Juga man, ma syirat umumnya. Paham ya? Asma'ul mausulah pada umumnya termasuk syiabul umum. Lafadznya umum. Paham ini ya?
Tetapi ayat ini memiliki sebab khusus terkait dengan siapa ini? Hilal ibnu Umayyah. Apakah kemudian ini ayat hukumnya khusus untuk Hilal saja? Jawabannya, kalau tidak. Nah kalau untuk Hilal toh, nanti kalau ada lagi yang lain yang memiliki kejadian yang serupa, nggak dihukum berarti. Oh, enggak. Ini hukumnya berlaku untuk Hilal dan berlaku untuk siapa saja yang memiliki kasus serupa dengan dia. Dia mengatakan seperti itu. Fahadil ayat. Ayat-ayat ini nazalat bisababi qadhafi Hilal bin Umayyah limra'atihi. Ayat ini turun berkaitan dengan tuduhan zina Hilal bin Umayyah terhadap istrinya. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Tapi hukumnya itu mencakup untuk Hilal dan selain Hilal. Bidalil, dengan dalil. Ma rawahu al-Bukhari min hadits Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari sahabat Salim bin Sa'ad, anna Uwaimir al-Ajlani. Uwaimir al-Ajlani jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun wajada ma'a mar'atihi rajulan. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki. Dia mendapati laki-laki yang lain bersama dengan istrinya. Artinya apa ini? Pergo. Kata saya. Memergoki istrinya sedang sama laki-laki yang lain. Ayat tuluhu. Apakah boleh laki-laki ini membunuh yang lain itu? Fataktulunahu. Akhirnya kalian pun membunuh laki-laki yang membunuh tersebut dengan hukum qisas. Am kaifa yasna? Apa bagaimana yang harus dia perbuat? Jadi saya bingung. Dia langsung melihat kejadiannya. Itu istri sama laki-laki yang lain. Enggak punya bukti. Cemburu kan? Kalau saya bunuh tuh laki-laki, saya kena hukum qisas. Kan gitu ya? Membunuh, dibunuh. Apa urusannya? Bagaimana apa yang harus dikerjakan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an tentang kasus kamu dan istri kamu. Yani ayat di tadi. Fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah, maka Rasul pun memerintahkan keduanya untuk mula'anah bima sammallahu fi kitabih, dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fala'anaha, maka Uwaimir pun memula'anah, meli'an istrinya Al-Hadid. Kata Syekh, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hukma hadhihi al-ayat syamilan li Hilal bin Umayyah wa ghairihi. Rasul menjadikan hukum ayat ini mencakup untuk Hilal bin Umayyah dan yang lain. Dan ini hukum berlaku sampai yaumul qiyamah nanti. Tamam? Siapapun orangnya. Ketika terjadi yang semacam ini, seorang suami sedang kerja di luar, nggak enak hatinya, gelisah ini. Kok nggak mantap ini, tahu-tahu gelisah lah. Pulang ke rumah lebih dini, lebih pagi. Jika yang rumah sendiri kan buka pintu aja. Buka pintu, assalamualaikum, masuk kamar, loh. Gitu. Langsung melihat dengan sendirinya, dengan kedua matanya ini yang masih sehat ini. Kalau orang awam langsung aja, kan gitu ya. Sikat, kok belur, mut, beres urusan. Tapi orang yang punya ilmu, berpikir, dihajar kena hukum. Nah hukum repot dia nanti. Nuduh dia tidak punya saksi. Saya apa? Hah? Maka dilaporkan kepada pihak pemerintah. Li'an itu barakallahu fik, kalau dari pihak sang istri itu menolak tuduhan tadi. Tapi kalau kemudian dari pihak istri yang ngaku, namanya i'tiraf, betul Pak Penguasa, saya tadi habis sama si fulan.
Ngaku. Al-i'tiraf sayyidul adillah, kata para ulama. Pengakuan itu sayyidnya dalil. Tidak ada dalil yang lebih gamblang daripada pengakuan. Ya wis, li'an apa diapakan? Langgar aja. Manggil perempuannya. Laki-lakinya kalau dia mufrad rajam juga. Ngaku apa enggak? Ngaku rajam dua-dua. Tetapi kalau kemudian istrinya tidak mengaku, suaminya nggak punya saksi, tapi dia sendiri, maka dilaporkan pada penguasa dan diminta kasus li'an. Li'an. Suaminya mendoakan laknat. Laknat sampai yang keempat kalinya, yang kelimanya laknat Allah akan mengenai dia kalau dia dusta. Yang perempuan juga begitu. Doa laknat bersebut dengan nama Allah. Yang keempat kalinya, yang kelima kalinya mengatakan laknat Allah menimpa perempuan tadi kalau suaminya benar. Setelah itu apa ya? Setelah itu dipisah. Pisah. Nah, dan jangan macam-macam dengan yang namanya li'an. Ayyuhal mutazawijun. Macam-macam dengan yang namanya li'an. Itu urusannya doa laknat dengan menyebut nama Allah. Itu kalau betul-betul kejadian lain saja. Ketika kasih hilal itu, laki-lakinya sudah mengucapkan li'an. Perempuannya mau maju. Jangan sama Rasul. Mas, jangan. Nekat. Itu perempuan maju. Sekali. Itu yang sama Rasul. Dia mengatakan kalau ini nanti lahir bayi, ini nanti bayi lahirnya demikian disebutkan sifatnya sama Rasul. Ketika itu bayi lahir, sifatnya persis seperti fil tadi. Pria idapat lainnya itu. Artinya khususnya hilal. Nah, itu mengerikan ini. Hati-hati sangat terkait dengan li'an. Ada hal yang diingat sekarang ini. Contoh ini, lafaz ayatnya umum. Untuk mengetahui itu umum harus mengetahui sifat umum. Paham ya? Ngerti ya? Setelah kamu tahu itu lafaznya umum, ternyata memiliki sifat yang khusus, maka kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dianggap lafaz ayat yang umum tadi, bukan sebabnya khusus. Maknanya ini ayat mencakup sebabnya. Yang kali pertama, dukhul awaliyah. Juga mencakup semua segala sesuatu yang sama dengan asbabnya. Jadi paham ya? Dengan kaidah semacam ini barakallahu fiik, Islam itu bisa diterapkan dalam semua zaman, semua masa, di semua generasi, semua tempat. Barakallahu. Ya al-fadl. Yang saya kangat. Apa? Pembahasan ini pada poin yang keberapa? Nah. Kemarin belum. Ada bukan contohnya? Wis maaf ya wis. Enggak paham yang mana? Sudah dikasih contoh ya sudah.
Yang hafalnya zaman apa? Yang sebelah mana yang apa? Keadaan pertama yang ada dalil taksis, lafaznya umum, tapi setelah itu ada dalil taksis yang mengkhususkannya untuk sebuah keadaan. Dikarenakan ada dalil taksis, maka hanya dipahami secara khusus untuk keadaan tadi saja, tidak berlaku untuk yang lain. Yang dicontohkan ialah qauluhu ta'ala. Apa contohnya ini? Apa contohnya? Al-Ahzab ayat yang ke yang ini. Syahidnya pada qauluhu ta'ala, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha. Dan wanita mukminah jika dia menghibahkan dirinya untuk Nabi, kalau Nabi menginginkan untuk menikahinya. Paham? Ini ayat terkait panggilannya dengan Nabi. Tapi hukumnya umum, lafaznya umum, itu umum ya. Ayat yang sebelumnya itu, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Wahai Nabi, kami telah menghalalkan untuk kamu istri-istri kamu yang kau praktekkan mahar-mahar mereka. Istri. Halal kan? Itu enggak untuk Nabi. Kita pun juga begitu. Wa ma malakat yaminu mimma fa'allahu alaik. Dan budak-budak dari harta baik. Budak halal Rasul. Kita pun juga begitu. Wa banati amik. Dan putri-putri paman misanan. Boleh dinikahi. Kita pun juga begitu. Boleh menikahi misan. Wa banati ammad. Wa banati khalid. Wa banati kharatika allati hajarna ma'ak. Itu umum. Paham ya? Nabiyah bergaya. Setelah itu Allah mengatakan, wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin-nabi. Dan yang berikutnya wanita mukminah bila dia menghibahkan dirinya untuk Nabi, in arada an-nabiyyu ayyastankihaha. Kalau Nabi kepingin menikahi. Poin yang terakhir ini ada dalil tafsir. Allah mengatakan setelah itu, khalisatan laka min dunil mu'minin. Murni khusus untuk wahai Nabi, tidak boleh bagi mukminin yang lainnya. Kata-kata ini untuk imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin. Amin ya. Nah, untuk masalah ini dipahami secara khusus. Tidak boleh bagi seorang mukmin pun untuk menikahi wanita yang menghibahkan dirinya kepada dirinya seperti Rasul. Menghibahkan diri dengan tanpa mahar. Langsung dipek gitu aja. Sama. Itu untuk paham? Itu namanya ada dalil taksis. Maka harus difahami secara khusus bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Paham ya, Pak? Baik. Yang lain? Baik. Yang mana? Ini lafaznya umum. Terkait dengan sebabnya dengan Nabi.
Yang sebenarnya ya ayyuhan nabi. Terkait dengan nabi awalnya itu. Tapi dia hanya umum. Semuanya mungkin juga begitu. Begitu terkait dengan masalah yang tadi dikasih taksis. Maka dipahami dengan taksis. Apa nih? Ada yang mau tanyakan? Di sini apakah antara ahli sunnah atau? Oh iya, ini pada usuli. Khilaf ma'ruf di kalangan usuli. Khilaf yang ini tadi. Ya. Ini pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Al-ibratu fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Jam 10 kurang sedikit. Lanjut. Ini orang baru dapat 2 lembar. Targetnya ini kan khatam. Lanjut. Selebihnya untuk lihat ya pembahasan agam atau tulisan. Tadi saya mau tanya tadi. Beda. Bin Abi Umayyah. Beda itu. Kalau dia menghukumi sendiri yang melaporkan pada kami yang melakukan kemudian diakui Iya terkenal kemana? Kalau misalkan dia membunuh laki-laki itu bisa. Dia harus dengan proses, tidak sembarangan. Saya harus bilang, kalau orang awam langsung nikah, hancur gitu. Orang yang punya ilmu mikir, gitu ya. Mana? Sesungguhnya makna selingkuh itu umum, lebih luas cakupannya. Tapi yang dimaukan di sini yang kita maukan dengan selingkuh itu qadzaf. Ya itu sudah sampai dengan seperti itu. Kalau cuma pergi bareng nggak bisa. Kalau cuma misalkan dimata-matai gitu, mana itu? Mau diambil gambarnya, spread, tangkap, pegang, itu nggak bisa itu. Harus betul-betul seperti itu. Bisa terus lagi foto. Antum aja tuh bojo. Oh jadi aneh-aneh Pak. Saja aja lagi aja. Apa? Oke. Tapi tadi bilang harus seperti itu. Baru dikatakan qadzaf. Apa? Yang artinya jangan menggunakan bahasa vulgar. Ada sisi yang lain yang mau tanyakan? Sisi lain yang mau tanyakan? Nah itu. Iya, kalau yang penting sudah sama laki-laki yang lain, jangan selingkuh sudah. Tapi yang dimaukan sekarang pada pembahasan ini yang terkait dengan li'an segala macam itu sampai tingkatan al-qadzaf, laki-lakinya mengqadzaf istrinya. Qadzaf itu at-tuhmah bizina. Tuduhan zina. Ya gak betul Pak.
Dikasih apa to, Mas? Nyeluk koncone suwe kok cerita kali, Mas. Iku paling dia Mas. Kalau pas waktu dia berempat gitu, brek, nah wes, nah ada masak semuanya bersumpah, ragam. Ini dirian kita koncone, coba dia. Ya kamu gitu, Mas. Terus sampai sepakat. Masalah munafik itu kan masalah perintah untuk wanita berdiam diri di rumah itu kan sebelumnya kan dikatakan nisaun nabi. Jadi kan Al-Ahzab ayat 32. Wa qanna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Awalnya itu kan kitabnya ke nisaun nabi. Kenapa kalau di dalam kitab-kitab fikih nisa itu dijadikan semua wanita muslim? Ya itu jawabannya ya penerapan kaidah tadi. Tapi kan ada yang menunjukkan kitabnya kepada nisaun nabi, istri Nah iya, berarti kan menunjukkan ada sesuatu yang khusus yang dituju. Tapi yang namanya syariat itu umum. Halnya, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i littaqaytunna fala taqba'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna. Betul memang yang kali pertama disebutkan nisa'un nabi. Tetapi umum semua pihak. Nah, ini juga menggunakan kaidah mafhum muwafaqah. Bahasa lainnya min babi aula. Nisaun nabi dinilai seperti itu. Min babi aula lebih-lebih lagi yang lain. Kalau kayak Depak ini kan mengatakan ketentuan khusus Allah itu pada istri Nabi. Ya, itu semuanya. Itu dengan kita melihat bagaimana para ulama memahami ayat ini. Gunakan semua nisabul muslimat. Barakallah. Wih, ada lagi yang lain. Tawakuf. Pada pembahasan yang tadi itu ada yang tawakuf. Tawakuf gimana nih Mas? Pada pembahasan yang tadi umum belah di khusus itu. Gimana pertanyaannya? Ada yang saya tawakufnya? Oh itu khilaf tentang masalah ini. Satunya pendapat tawakuf. Jumhur mengatakan al-ibrah bi umumil lafaz la sabab. Ada yang punya pendapat sebaliknya lagi. Al-ibrah bi umumil lafaz. Ada yang tawakuf, ada yang dengan perincian, intinya kan dengan perincian. Mas. Tawakuf di sini terkait dengan poin ketiga itu. Ada yang punya pendapat tawakuf dikarenakan tidak ada dalil yang menyatakan umum atau khusus, ya tawakuf. Pendapatnya orang yang rajih kata tawakuf. Al-ibratu fi umumil lafzi la fi khusus. Ada yang tahu, ada yang merinci. Yang punya pendapat tawakuf
dia tidak menghukumi sampai mendapatkan dalil yang mengandung makna umum atau khusus. Itu pengertian tawakufnya orang itu. Itu pendapat yang baru. Pendapat yang baru. Dalil yang paling kuat terkait dengan kaidah ini ialah hadis Abdullah bin Mas'ud Indal Bukhari. Tamam terkait dengan seorang laki-laki asaba min imra'atin qublatan. Zamannya Rasul laki-laki mencium perempuan yang bukan mahramnya. Lapor pada Rasul saat ini. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasul membacakan ayat Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Diminta untuk sholat 2 rakaat. Bukan kita kebaikan bisa menghapuskan kejelekan. Ini lagi-lagi tanya pada Rasul, apakah ali hadza khassa? Apakah ini untuk saya secara khusus? Beliau mengatakan, la bal li jami' umat. Tidak dari seluruh umat. Itu asrahul adillah, dalil yang paling kuat. Sebabnya khusus, tapi Rasul mengatakan untuk semua umat. Nah, baru. Oh, mana? Space. Lagi yang lain? Apa tuh? Kayak pandangannya atau dikatakan tuh? Apa lagi? Space. Terkait dengan ayat yang wa'yas'alunaka 'anil ruh. Kemarin didapatkan faedah kalau sebab nuzulnya ada 2, salah satu sahih, di antaranya kedua-duanya sahih, maka didahulukan yang paling sahih, yaitu yang di dalam Sahih Bukhari tentang sebab asbab nuzulnya. Sedangkan kemarin kita lewati juga ketika jamak sahih tentang hadis Tirmidzi terkait dengan asbab nuzul itu. Terus kalau yang dipakai cuma di itu enggak semutlak itu atau menerapkan kaidah. Kalau sama-sama sahih itu banyak kemungkinan. Ada kemungkinan al-ayatu wahidah wasabab muta'addid. Satu ayat yang turun tapi sebabnya banyak. Jelas kemarin ya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau sama-sama sahih, tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk mentarjih. Sama-sama sahih. Satunya baik, satunya sahih, baik dibuang, sahih yang dipakai. Sama-sama sahih dilihat. Itu kan dilihat. Apakah dilihat lafadznya? Apakah ini sahih sebab sababnya atau tidak? Jadi yang ini sabab, yang ini tafsir. Biar faedahnya digunakan semuanya. Dan itu menghukumnya dengan tepat. Nah, orang kita dapatkan faedah itu untuk yang Rawat Tirmidzi itu dibawa ke kandungan madhul ayat. Nah, tadi digunakan tafsir. Ada paham? Digunakan tafsir artinya sababnya yang di Bukhari, yang di Tirmidzi itu tafsirnya. Jadi yang dijalankan cek semuanya. Ingat jangan satu faedah terapkan yang lain dilupakan. Semua harus kamu tahu. Komplit. Mana? Pandangannya udah sayu-sayu. Apa tuh? Paham tuh? Ini salah paham. Ada lagi tidak? Terus apa sudah? Sudah. Ini padahal hari Kamis. Ini Jumat. Sabtu satu, Ahad satu, dan sebentar lagi ada Selasa lagi. Selasa, Rabu, Kamis. Itu masih kuat loh? Enggak mau pulang apa? Masih. Jangan berpikir pulang dulu. Belum hatam saja. Belum Ahmad ini, boleh pulang dulu Ahmad.
Curhat atau gimana? Ya. Tapi sudah mau hampir masuk pembahasan tafsir. Itu yang paling inti. Kalau sudah masuk tafsir, ikhlas yang ada, itu yang paling inti. Ya. Baik, al-Makki wal Madani dan yang misalnya akan kita bahas insyaallah hari Sabtu. Setelah insyaallah. Mudah-mudahan tidak kemana-mana. Kalau tidak kemana-mana, Sabtu jam keduanya tadi. Jadi lebih singkat waktu. Sabtu itu pagi lah begini. Jam 7 sampai jam 4. Kita masuk setengah 9 sampai capek. Nah, kan gitu ya. Sampai capek. Teruskan al-Makki wal Madani. Hari Ahad kalau saya kemana-mana, Selasa Agustus masuk lagi. Ya berasal biar lagi siap. Hari Senin kalau saya tidak kemana-mana juga begitu. Pagi Agustus lalu saya sampai capek. Selasa punya saya sendiri. Rabu punya saya sendiri. Kamis punya saya sendiri. Jumat libur. Sabtu mulia. Sabtu cepat sekali. Ahmad mau pulang. Lu jangan setelah dia mau pulang. Atau saya pulang dulu. Tanggal 19. Kok 19? Sabtu. Kok 19? Gak kurang. 19. Gitu ya. Cukup ya. Cukup ya. Ramadannya yang hari yang berapa ya? Hah? Bukan yang satu ini, satu ini mana tuh? Satu ini mana? Hah? Sudah 22 Ramadan. Berarti belum masuk H-7. Artinya belum terkena kenaikan tarif angkutan gitu. Ya. Isi ya. Masuk. Sampai 10 naik angkutan. 7 mah. Nggak tahu kalau di Jogja terlalu parah kayak gitu harus 10 sekian gitu. Gitu cukup? Hah? Apa mau teruskan sampai itu? Nah, insyaallah sampai itu. Sabtu masih ada pelajaran. Satu terakhir. Hari Ahadnya dilepas. Ngayo sini. Atau mungkin satu malamnya barangkali. Kalau tadi Sabtu itu saya nggak ada soalnya. Makanya saya bilang sama Abu Hasan, jangan satu malam dilepas. Ahad paginya aja dilepas. Biar saya ada di sini. Nah, jangan lepas bareng-bareng. Terima kasih. Ala kulli halak fadilah. Gimana ya? Tapi tolong jangan kepikiran terus, Pak. Kalau pikir kapan satu nih, ya satu-satu ini. Aja, Pak. Biasa ya, Pak. Anggaplah kayak biasanya. Itu berlalu. Ada kali. Hah? Hai. Baik. Ana kau bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakatuh.